Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan menjelaskan materi tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik. Untuk materi pertama yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup atau closing entries adalah salah satu bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan pada sebuah perusahaan, yang mana bagian dari laporan ini dapat digunakan untuk menutup akun nominal guna menyiapkan neraca akhir periode. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi jurnal penutup. Yang pertama, menutup saldo pada semua perkiraan sementara supaya perkiraan menjadi nol. Yang kedua, membuat saldo akun modal sesuai jumlahnya dengan keadaan pada akhir periode, sehingga sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Yang ketiga, mempermudah pemeriksaan karena transaksi telah dipisah dari periode sebelum dan setelahnya. Yang keempat, menyajikan informasi mengenai keadaan sebenarnya atau real yang meliputi harta, kewajiban, dan ekuitas setelah penutupan buku. Yang kelima, menyajikan neraca awal di periode berikutnya setelah penutupan buku. Yang terakhir, memisahkan transaksi akun beban dan pendapatan supaya tidak tercampur dengan jumlah nominal di tahun sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan, jurnal ini dapat dibuat apabila laporan keuangan tahunan dalam sebuah perusahaan telah selesai disusun. Berikut beberapa akun yang digunakan sebagai dasar menyusun jurnal penutup. Yang pertama, akun pendapatan. Penutupan akun pendapatan dapat dilakukan dengan memindahkan saldonya ke akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, akun beban. Untuk menutup akun beban dapat dilakukan dengan memindahkan saldo ke akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, akun ikhtisar laba rugi. Untuk menutup ikhtisar laba rugi dapat dilakukan dengan memindahkan saldo ke akun modal. Jika terjadi laba, maka akun ikhtisar laba rugi didebitkan dan akun modal akan dikreditkan. Jika terjadi rugi, maka akun modal akan didebitkan dan akun ikhtisar laba rugi akan dikreditkan. Yang keempat, akun prive. Akun ini mencatat pengeluaran pribadi pemilik usaha yang biasanya terjadi pada perusahaan skala kecil. Untuk saldo laba bersih dicatat dengan jurnal penutup. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat jurnal penutup. Yang pertama, menutup akun pendapatan. Pendapatan didebit, ikhtisar laba rugi dikredit. Yang kedua, menutup akun beban. Ikhtisar laba rugi didebit dan beban dikredit. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Apabila laba, ikhtisar laba rugi didebit, modal dikredit. Apabila rugi, modal didebit, ikhtisar laba rugi dikredit. Yang keempat, menutup akun prive. Modal didebit dan prive dikredit. Berikut adalah contoh jurnal penutup. Materi selanjutnya adalah jurnal pembalik. Jadi, definisi jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca, dan jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Selanjutnya adalah tujuan jurnal pembalik. Mengutip dari buku Kuasai Detail Akuntansi Laba dan Rugi, berikut ini adalah tujuan pembuatan jurnal pembalik. Yang pertama, dapat menyederhanakan pembuatan jurnal untuk periode selanjutnya. Yang kedua, meminimalisir kekeliruan yang terjadi. Yang ketiga, jurnal pembalik bermanfaat bagi perusahaan yang membuat banyak jurnal. Yang keempat, penting jika muncul utang dan pendapatan aktual yang muncul di piutang. Jika perusahaan membuat jurnal pembalik, kemungkinan kekeliruan kecil. Yang kelima, jurnal pembalik merupakan jurnal yang dipakai untuk membalik penyesuaian. Yang keenam, jika menunjukkan debit, maka jurnal pembalik diletakkan di sebelah kredit. Yang terakhir adalah, tidak semua jurnal penyesuaian harus dibalik, tetapi ada beban yang ditangguhkan pembayaran. Materi selanjutnya adalah akun-akun yang ada di jurnal pembalik. Yang pertama adalah akun beban dibayar di muka. Yang kedua adalah akun beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga adalah akun pendapatan diterima di muka. Dan yang terakhir adalah akun pendapatan yang masih harus diterima. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah membuat jurnal pembalik. Untuk akun yang pertama yaitu beban dibayar di muka, terdapat soal pada tanggal 31 Desember 2019 dibuat jurnal penyesuaian. Beban sewa yang digunakan 1/12 kali 2.400.000, hasilnya adalah 200. Maka jurnal penyesuaiannya, sewa dibayar di muka terdapat di debit dan beban sewa terdapat di kredit. Dan jurnal pembaliknya, beban sewa terdapat di debit, sewa dibayar di muka terdapat di kredit. Untuk akun yang kedua yaitu beban yang masih harus dibayar.
Jurnal penyesuaiannya, beban gaji terdapat di debit, utang gaji terdapat di kredit. Untuk jurnal pembaliknya, utang gaji terdapat di debit dan beban gaji terdapat di kredit. Yang ketiga adalah pendapatan diterima di muka. Terdapat soal pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan sama dengan 4/6 kali 2.400.000. Hasilnya adalah 1.600.000. Jadi, jurnal penyesuaiannya, pendapatan sewa terdapat di debit, sewa dibayar di muka terdapat di kredit. Dan jurnal pembaliknya, sewa dibayar di muka terdapat di debit dan pendapatan sewa terdapat di kredit. Yang terakhir adalah pendapatan yang masih harus dibayar. Untuk jurnal penyesuaian, piutang bunga terdapat di debit, pendapatan bunga terdapat di kredit. Dan untuk jurnal pembalik, pendapatan bunga terdapat di debit dan piutang bunga terdapat di kredit.